Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Sabit yang terdiri dari Rifandi Winaria dengan NIM 376, Muhammad Nur Hafizul dengan 379, Bunga Syahira Najra dengan NIM 215, Cindy Afia Putri dengan 35 dengan NIM 358, kemudian ada Fatur Rohman Rifki dengan NIM 420. Di sini kami akan mempresentasikan terkait laporan proyek pengantar manajemen dan prinsip proyek bidang pembelajaran. Kemudian mungkin akan dijelaskan terkait proyek charter oleh teman saya. Dipersilakan. Project Charter terdiri dari project name, yaitu dari project kita itu Sistem Presensi Digital Sekolah. Project objektifnya membuat sistem presensi online melalui smartphone atau aplikasi untuk memantau kehadiran dan aktivitas siswa setiap kali hadir ke sekolah. Proyek ini dimulai dari tanggal 18 September 2023 dan selesai diperkirakan 8 Januari 2024 dengan estimated cost 900 sampai 1 juta rupiah. Kemudian kunci aplikasi presensi sekolah ini untuk pelajar sekolah. Dikhususkan pada institusi pendidikan dan juga bisa institusi non-pendidikan. Kriteria sukses dari proyek ini dapat mencatat dan merekap detail dari aktivitas pembelajaran dan dapat langsung terpantau oleh pengajar dan memberikan hasil aktivitas kapanpun. Risk dan isu, kegagalan sistem, kesalahan pencatatan aplikasi tidak dapat mencatat secara real time. Asumsi wali murid dapat memantau aktivitas kehadiran pelajar. Constraint or dependencies, perangkat, koneksi internet, keamanan sistem, server database, infrastruktur, instalasi terkait. Stakeholder yaitu pimpinan instansi terkait. Kemudian functionnya terdiri project manajernya yaitu Muhammad Nur Hafizul. Kemudian sponsornya itu institusi pendidikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada WBS-nya ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Untuk poin pertama yaitu konsep. Dari konsep ini memiliki beberapa subpoin. Yang pertama 1.1 yaitu identifikasi kebutuhan. 1.2 yaitu penyusunan rencana proyek. 1.3 yaitu penyusunan anggaran. 1.4 yaitu penjadwalan proyek. Kemudian untuk poin kedua yaitu perencanaan desain situs web. 2.1-nya itu bagian desain yang menjadi tanggung jawab Cindy Afia Putri dan Fatur Rahman Rifki Saputra. Kemudian untuk subpoin kedua yaitu desain backend, yaitu menjadi tanggung jawab dari Rifandi Winaria. Kemudian selanjutnya untuk subpoin yang kedua itu yaitu bagian dari desain database yang menjadi tanggung jawab dari Rifandi Winaria. Untuk poin ketiga yaitu membangun sistem website. Ada beberapa subpoin lagi. 3.1 mengimplementasikan desain UI UX yang menjadi penanggung jawab yaitu Cindy Afia Putri dan Fatur Rahman Rifki Saputra. 3.2 mengimplementasikan desain backend. Penanggung jawabnya yaitu Rifandi Winaria. 3.3 yaitu mengimplementasikan perancangan database yang menjadi tanggung jawab Rifandi Winaria. Kemudian poin keempat yaitu pengujian sistem website. Dalam hal ini semua tim terlibat dan bertanggung jawab. Untuk subpoinnya yaitu 4.1 pengujian kebutuhan fungsional, 4.2 pengujian UI, 4.3 pengujian responsivitas, 4.3 pengujian sistem backend, kemudian selanjutnya yaitu bagian dari poin kelima
yaitu perbaikan dan evaluasi. 5.1 itu merupakan bagian dari analisis hasil pengujian, 5.2 perbaikan sistem, dan terakhir yaitu 5.3 validasi dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya pada bagian Gantt chart ini secara garis besar ini gambaran durasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem yang kami buat sebelumnya, yang akan kami buat itu. Yaitu jika diakumulasikan bertotal 6 bulan untuk waktu pengerjaan dari proyek kami tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada activity list. Yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan, di mana menentukan hal-hal yang dibutuhkan di awal proyek ini dimulai, serta kebutuhan proyek telah diidentifikasi dan didokumentasikan dengan baik. Yang kedua itu ada penyusunan rencana proyek, di mana sebuah rencana proyek yang mencakup rincian langkah-langkah, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal kerja telah dibuat. Ini mencakup tahapan proyek dan tugas yang harus diselesaikan. Yang ketiga itu ada penyusunan anggaran, di mana anggaran proyek telah disusun dengan estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Ini mencakup biaya sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur. Yang keempat ada penjadwalan proyek, di mana sebuah jadwal proyek telah disusun dengan jelas, menunjukkan kapan setiap tahap proyek akan dimulai dan berakhir. Ini juga mencakup penugasan tugas pada tim proyek. Yang kelima ada desain UI UX, di mana desain visual situs web telah dibuat, mencakup elemen-elemen seperti tata letak halaman, warna, font, dan sebagainya. Yang keenam itu ada desain back-end, di mana arsitektur di back-end situs web telah direncanakan, termasuk pemilihan teknologi dan alat yang akan digunakan. Yang ketujuh itu ada desain database, yang berisi basis data situs web yang berisi skema database dan hubungan antar tabel. Kemudian yang kedelapan mengimplementasi desain UI UX. Yang kesembilan itu ada mengimplementasi desain backend, dan yang ke-10 ada mengimplementasi perancangan database. Yang ke-11 itu pengujian kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan fungsional telah diuji dan diverifikasi untuk memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nomor 12 itu ada pengujian UI antarmuka, pengguna telah diuji untuk memastikan tampilan yang baik, konsistensi, dan responsivitas. Yang ke-13 itu ada pengujian responsivitas, yang dimana dalam merespon input dan tindakan pengguna, kinerja sistem di sisi server, dan seberapa cepat database dapat mengambil, menyimpan, dan memproses data. Yang ke-14 ada pengujian sistem backend untuk memastikan bahwa fungsionalitas seperti manajemen database, autentikasi, dan kinerja berjalan dengan baik. Yang ke-15 ada analisis hasil pengujian, di mana hasil pengujian telah dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan sistem dan evaluasi proyek. Yang ke-16 ada perbaikan sistem. Kemudian yang ke-17 validasi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam validasi hasil akhir untuk memastikan bahwa sistem memenuhi ekspektasi dan kebutuhan mereka. Dilanjutkan dengan teman saya. Kepada Mas Rifandi. Oke, di sini ada tabel aktivitas. Pertama itu ada identifikasi kebutuhan yang memiliki kode A, yaitu tidak ada aktivitas yang mendahului. Durasinya selama 10 hari. Lalu ada penyusunan rencana proyek dengan kode B. Aktivitas ini mendahului aktivitas A. Lalu ada penyusunan anggaran dengan kode C yang mendahului aktivitas A. Lalu ada penjadwalan proyek dengan kode D. Aktivitas yang mendahului adalah C dengan durasi 7 hari. Desain UI UX dengan kode E yang mendahului aktivitas B dan D dengan durasi 12 hari. Lalu ada desain back-end dengan kode F yang mendahului B dan D dengan durasi 7 hari. Lalu ada database dengan kode G. Aktivitas yang mendahului adalah B dan D dengan durasi 5 hari. Lalu mengimplementasikan desain UI dan UX dengan kode H.
Lalu aktivitas yang mendahulunya tuh durasinya tuh 20 hari, lalu mengimplementasikan desain back-end. Itu memiliki kode I. Aktivitas yang mendahului adalah F. Durasinya itu 10 hari. Lalu mengimplementasikan perencanaan database. Itu kodenya J. Mendahului aktivitas G dan memiliki durasi 13 hari. Lalu pengujian kebutuhan fungsional dengan kode K. Aktivitas yang mendahulinya tuh HIJ dengan durasi 2 hari. Lalu pengujian UI dengan kode L. Aktivitas yang mendahului adalah H dengan durasi 2 hari. Lalu pengujian responsivitas dengan kode M. Aktivitas yang mendahului adalah K dan L dengan durasi 1 hari. Lalu ada pengujian sistem backend dengan kode N yang mendahului aktivitas kode I dengan durasi 1 hari. Lalu ada analisis hasil pengujian dengan kode O yang mendahului M dan N dengan durasi 5 hari. Lalu ada perbaikan sistem dengan kode P yang mendahului O, lalu dengan durasi 5 hari. Lalu selanjutnya validasi dengan pemangku kepentingan dengan kode Q yang mendahului P durasi 9 hari. Maka jika dibuat tree-nya seperti ini. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Fatur Rahman. Untuk selanjutnya yang merupakan sampel cost estimate adalah pembuatan perkiraan biaya untuk proyek, yang dimana yang pertama itu adalah WBS itemnya itu adalah project manager. Dalam project manager ada 2 sub, yaitu project manager dan project team members, yang dimana unit per jamnya adalah 1088. Itu merupakan total dari jam kerja sampai 6 bulan. Yang kedua itu adalah cost unit hours, yang dimana itu adalah bayaran itu per jam. Untuk project manager dan team member itu adalah 20.000 biayanya, yang ditotalkan menjadi 21.760. Kemudian ada kontraktor, itu merupakan biayanya dari 10% software development dan testing, yang berupa total 1.550, yang kemudian ditotalkan menjadi WBS level 2 menjadi 45.070 dengan total persen 29%. Kemudian ada hardware, yang dimana subnya itu adalah handled device, yang kita ada 5 device dengan harga 6 juta dan total 30 juta. Kemudian ada server yang berjumlah 1, yang satu server itu bernilai 15 juta. Dan total dari hardware itu sendiri adalah 45 juta yang dipersenkan menjadi 29%. Kemudian ada software. Di subsoftware ini ada license software, yang dimana 0, yang dimana kita memakai software gratis dan tidak memakan biaya sama sekali. Kemudian software development itu menjadi total 10 juta. Dan testing itu sendiri adalah 10% dari total hardware dan software, yang dimana menghasilkan 5.500.000, yaitu 3% dari total pembiayaan. Kemudian ada training dan support. Untuk training cost yaitu ada 5 unit dengan gaji 100.000 yang ditotalkan menjadi 500.000. Kemudian untuk travel cost, karena kita tidak berpergian menggunakan duit, jadi travel cost itu tidak ada karena kita projectnya base di rumah. Kemudian untuk project team member itu menggunakan total jam 1088 dengan harga 20.000 per jamnya, yang ditotalkan menjadi 21.760.000. Yang menjadi subtotalnya adalah 120.830.000. Yang terakhir itu adalah reservers, yang dimana itu merupakan backup atau cadangan dari 20% estimate subtotal ini adalah 25.566.
sehingga total project cost estimate-nya menjadi 1.500.396.000. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.